Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, hari ini kita akan membahas tentang fungsi naik dan fungsi turun. Sebelum kita membahas ke rumus, kemudian ke cara penghitungannya, terlebih dahulu kalian perhatikan yang namanya fungsi naik dan fungsi turun itu gambarnya seperti ini. Seandainya ada suatu fungsi, misalnya seperti ini, nggih. Nah, ini misalnya ini fungsi fx, ini fungsinya y sama dengan fx. Kalian perhatikan yang namanya fungsi turun itu seperti ini. Nah, ini namanya fungsi turun. Kalian perhatikan ketika nilai x-nya semakin besar, perhatikan kalau misalnya ini di sini ya, ketika x semakin besar ternyata y-nya semakin kecil, ini maka dia disebut fungsi turun. Sebaliknya, ketika x-nya semakin besar, y-nya juga semakin besar, maka ini dinamakan fungsi naik. Ini namanya fungsi naik, kemudian kalau yang ini namanya fungsi turun. Gambarnya seperti itu. Fungsi naik dan fungsi turun ini bisa kita hitung dengan memakai turunan, dengan memakai turunan pertama. Ada syaratnya. Syarat suatu fungsi itu naik itu apabila nilai dari turunan pertama dari fungsi tersebut lebih besar dari 0. Sebaliknya, fungsi tersebut akan turun apabila f aksen x-nya kurang dari 0. Jadi syaratnya ada dua ini. Ketika dia naik maka f aksen x-nya lebih besar dari 0, dan ketika turun f aksen x-nya kurang dari 0. Sekarang penerapannya di soal. Kalian perhatikan, ini soal yang mudah dulu, soal nomor 1. Interval-interval di mana fx 2x kuadrat min 8x plus 3 naik adalah. Nah, maka kita jawab nggih. Nah, di situ kita dapat fx-nya 2x kuadrat min 8x plus 3. Cari dulu turunan pertamanya. F aksen x kita menurunkan biasa. 2 ini kita turunkan ke bawah menjadi 2 kali 2 x pangkat 1. Kemudian min 8x menjadi min 8 plus 3 tidak punya turunan, sehingga hasilnya 4x min 8. Ini f aksen x turunan pertamanya. Nah, di situ pertanyaannya adalah interval di mana fungsi naik. Syaratnya fungsi naik adalah f aksen x-nya lebih besar dari 0. Maka 4x min 8 lebih besar dari 0. Kita tinggal memindah ruas min 8-nya. Lebih besar dari 8. Sehingga x-nya lebih besar dari 8 dibagi 4. X lebih besar jadi dari 2. Jadi fungsi tersebut akan naik dengan interval x lebih besar dari 2. Itu untuk soal yang pertama. Sekarang untuk soal yang kedua. Untuk soal yang kedua kita memakai soal yang lebih susah sedikit. Coba perhatikan dulu ini. Misalkan di sini saya tulis interval fx sama dengan 2x pangkat 3. Bentar, 2x pangkat 3 min 9x kuadrat plus 12x turun. Misalnya di sini kita ganti pertanyaannya turun adalah, caranya hampir sama. Kita jawab nggih. Pertama, langkah pertama kita cari dulu turunannya. fx
X sama dengan, soalnya kita tulis dulu, 2X pangkat 3 min 9X kuadrat plus 12X. Kita cari dulu turunan pertamanya. 2X pangkat 3 turunannya, 3-nya kali turun ke sini ya, 3 kali 2 6X kuadrat min 9 kali 2 18X plus 12. Jadi F aksen X-nya 6X kuadrat min 18X plus 12. Sekarang kita masukkan ke syaratnya. Syarat fungsi turun. Syarat fungsi turun apabila F aksen X kurang dari 0. Padahal F aksennya kan ini. Maka kita buat 6X kuadrat min 18X plus 12 kurang dari 0. Untuk lebih memudahkan kita menghitung, maka kini kita sederhanakan dulu. Kira-kira dibagi berapa? Betul, dibagi 6 ya. 6X kuadrat menjadi X kuadrat min 18 bagi 6 3X plus 12 dibagi 6 2 kurang dari 0. Agak berbeda dengan soal yang nomor 1. Kalau soal yang nomor 1 tadi gampang, kalian tinggal pindah ruas. Kalau soal yang nomor 2 ini kalian harus memfaktorkan. Ingat kembali cara memfaktorkan. Ada angka ketika dia dikalikan dapat 2. Ini kalian oleh-oleh di sini ya. Kalau dikalikan dia dapat 2, tetapi kalau dijumlahkan dapat min 3. Angka berapa itu? Betul, min 2 kalikan min 1. Bentar. Coba dicek, min 2 kali min 1 betul atau salah? Min 2 ditambah min 1. Betul ya? Maka faktor dari ini adalah X min 2 dan X min 1. Sehingga dari sini kita dapat X min 2 sama dengan 0 atau X min 1 sama dengan 0. X sama dengan 2 atau X sama dengan 1. Asalnya ini dipindah ruas. Kalau kita sudah dapat angkanya, ini angkanya sudah dapat ya, kita masukkan ini ke garis bilangan untuk menentukan. Ingat lagi pelajaran kelas 2, yang kecil ditaruh di sebelah kiri. Ada angka 1, kemudian di sebelah kanannya ada angka 2. Kita tentukan daerah plus, daerah min, dan daerah plus minnya yang mana. Caranya kalian cek salah satu. Misalnya kamu angka berapa mau dicek selain angka 1 sama 2. Misalnya angka 0 ya. Angka 0 di sini ta. Di sini ini kan ada angka 0. Angka 0 saya masukkan. Saya masukkan dengan cepat ke sini. 0 kuadrat. 0 nggih. Min 3 kali 0. 0 juga plus 2. Jadi tadi 0 dikurangi 0 ditambah 2. Hasilnya berapa? Plus 2. Hasilnya plus toh. Maka di sini daerahnya daerah plus. Dengan cara yang sama ini nanti akan ketemu di sini daerah min dan di sini daerah plus. Artinya daerah plus itu apabila ada angka di daerah ini kamu masukkan ke fungsinya, maka hasilnya pasti positif. Daerah min ketika dia kalian masukkan, maka daerahnya negatif. Kalau sudah kita baca persamaannya, kurang dari 0. Kurang dari 0 artinya positif atau negatif? Negatif. Maka daerahnya seperti di sini nih. Nah, daerah penyelesaiannya di situ. Sehingga kita tinggal membuat interval X. X diapit oleh angka 2 dan angka 1. Nah, di sini X-nya, X dengan angka 2 lebih besar mana? Lebih besar angka 2, maka angka 2 ini dicaplok begini. X dengan angka 1 besar X-nya, karena X di sebelah kanannya, maka seperti ini. Nah, sehingga intervalnya kita sudah ketemu. Inilah jawabannya. Itu contoh soal yang kedua. Terima kasih, semoga ini bisa kalian pahami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.